Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kilovers. Berjumpa lagi bersama podcast BKK kelas 1 Semarang. Bersama saya Nur Purwoko Widodo, Kepala Balai. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Farhani MKM, Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Dir. Selamat pagi. Bagaimana Pak Nuwun sudah diterima di kantor BKK kelas 1 Semarang di ruang podcast. Yang wah, mantap. Waduh. Belum apa-apa kami sudah disanjung ini. Bagaimana Pak Dir selama di Semarang? Alhamdulillah kegiatan pertemuannya berjalan lancar. Nanti insya Allah jadwalnya penutupan ya hari ini. Kemudian juga sudah mengunjungi kantor BKK Semarang ini dan juga tadi melihat fasilitasnya ya. Kebetulan juga ada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan umroh, harus vaksinasi meningitis dulu. Bagus, layanannya bagus. BKK Semarang tadi juga ada ini tadi saya ambil dari ruang layanan vaksinasi, disediakan di ruang layanan vaksinasi. Kita bisa ambil sendiri gratis dan nikmat sekali kopinya. Bismillah. Alhamdulillah. Waduh, ini apa pengakuan langsung dari Pak Direktur kami terhadap layanan yang diberikan oleh BKK kelas 1 Semarang. Ya memang kami selalu progres peningkatan Pak Dir, karena beberapa saat lalu ada rekan-rekan dari TPI dan ada juga kami sudah dapat kunjungan dari TPN terkait WBK. Jadi ada masukan-masukan dari mereka untuk peningkatan layanan yang kami lakukan. Izin Pak Dir, kami akan mulai nih ceritanya wawancara dengan Pak Dir. Bukan wawancara, ngobrol-ngobrol. Ya, karena jarang-jarang ini kami dapat kesempatan untuk bisa begini. Iya, begini Pak Dir, terkait dengan surveillance dan kekarantinaan kesehatan. Bagaimana pelaksanaannya di Indonesia itu tadi? Ya, pelaksanaan program surveillance dan kekarantinaan kesehatan kita ini pada prinsipnya adalah layanan kepada masyarakat, gitu ya. Kalau layanan kepada masyarakat itu, kalau saya itu prinsipnya itu harus terus-menerus diperbaharui. Bukan karena sistem yang sedang atau yang kemarin kita laksanakan itu jelek, bukan, gitu. Tetapi sudah sunatullahnya, gitu. Kalau menurut saya itu kita harus terus-menerus secara konsisten melakukan pembaharuan, melakukan inovasi, karena kondisi berkembang, situasi berkembang. Kita tidak boleh hanya stagnan di satu tahap, tapi kita harus terus melakukan pengembangan untuk menuju ke tahap-tahap berikutnya. Termasuk di sistem surveillance ini sebagai dalam satu kesatuan frame layanan kepada masyarakat. Nah, meski ini contohnya, ini juga bentuk implementasi dari surveillance kita. Jadi, dari sistem yang sudah ada ini Pak Dir, kalau menurut penilaian Pak Dir, apakah sudah cukup efektif sistem surveillance yang dibangun untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit di Indonesia? Ya, kalau dikatakan efektif, ya efektif. Tapi kalau dikatakan sudah optimal, belum. Ya, buktinya apa? Buktinya COVID-19 merebak itu dengan sistem yang kemarin kita laksanakan, gitu ya. Artinya, ya kita dan dunia itu mengakui bahwa ini harus terus-menerus diperbaharui. Nah, untuk di
apa namanya di Kementerian Kesehatan untuk surveillance khususnya untuk peningkatan kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit dan masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB wabah. Itu saat ini kita mengembangkan yang namanya multi-source surveillance. Multi-source surveillance. Dalam multi-source surveillance itu ada unsur-unsur terintegrasi. Kemudian juga ada unsur-unsur kolaborasi. Ya. Yang dikatakan, yang dimaksud surveillance apa? Tadi multi-source surveillance itu adalah kita mengembangkan, memampukan segala unsur, segala informasi kita bisa dapatkan. Kemudian informasi yang kita dapat tadi langsung kita olah, kita analisis untuk meningkatkan kewaspadaan diri kita. Nah, kalau yang dikatakan terintegrasi, khususnya di apa namanya di Direktorat Jenderal P2P yang melaksanakan program-program pencegahan pengendalian penyakit menular, tidak menular, itu kita mengembangkan bahwa semua program yang kita laksanakan dalam rangka pencegahan pengendalian penyakit tadi ini ada sistem surveillance di situ yang harus kita dahulukan, yang harus kita laksanakan. Semakin baik surveillance-nya, maka segala informasi, input-input yang kita dapatkan itu bisa langsung kita olah, kita analisis dengan cepat dan bisa menghasilkan informasi yang bisa untuk mendukung pengambilan kebijakan. Ya, nah tadi Pak Direktur sempat sampaikan bahwa diperlukan inovasi peningkatan berkelanjutan terus-menerus. Nah, dari sistem yang sudah berjalan saat ini, Pak Dir, kira-kira apa lagi sih yang perlu ditambah atau perlu diperbaiki begitu? Kalau dari pandangan Pak Direktur sendiri. Saya fokus ke kekarantinaan kesehatan. Ya. Ada tiga hal atau sebetulnya 3 program lah yang saat ini kita kejar untuk kita bisa implementasikan. Yang pertama yaitu terkait dengan Stranas PK. Stranas PK. Ya, ini juga berkaitan dengan surveillance sebenarnya. Jadi surveillance yang kita kembangkan adalah yang pertama untuk pencegahan dan pengendalian dari KKN. Ini integritas yang kita dahulukan. Yang kedua adalah untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Gitu. Nah, tadi kembali kepada 3 program tadi. Yang pertama terkait dengan Stranas PK, yaitu pelaksanaan atau implementasi single submission SSM pengangkut. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Di dalam SSM pengangkut itu bukan hanya pelaksanaan secara keadministrasian, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan integritas petugas-petugas kita, karantina kesehatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yeah. Yang kedua yaitu tadi Stranas PK, yang kedua yaitu di internalnya karantina kesehatan sendiri. Kita kembangkan, kita perbaharui sistem pengawasan atau sistem pelayanan kekarantinaan kita yang lebih profesional, transparan dan akuntabel, yaitu kita terapkan program risk based assessment. Ya, dalam pengawasan kita terhadap alat angkut orang, barang, dan lingkungan. Dan ini sudah dibuat pedomannya, SOP-nya untuk bisa dilaksanakan oleh kita semua, teman-teman petugas karantina kesehatan, sehingga nanti terstandar pelaksanaan layanan kekarantinaan kesehatan ini terstandar mulai dari
BKK di ujung Aceh sampai di ujung Papua. Gitu. Lalu yang ketiga? Yang ketiga, sebentar saya ingat-ingat dulu. Digitalisasi. Ya. Kita melakukan layanan kekarantinaan kesehatan berbasis teknologi. Bukan kita mosok modern, tetapi ini adalah kebutuhan yang memang harus kita laksanakan, harus kita lengkapi. Gitu ya. Digitalisasi dalam layanan karantina kesehatan, yang pertama adalah digitalisasi dokumennya terlebih dahulu. Ini kaitannya tadi dengan risk-based assessment. Ya. Kemudian digitalisasi dokumen karantina kesehatan kita itu banyak gitu ya. Dan sebelum COVID-19 sebenarnya kita sudah memulai, tetapi kita masih ada batasan di dalam regulasi internasional kita di IHR 2005 yang itu belum diatur. Nah, sepasca pandemi COVID-19 ada kesepakatan dengan dunia internasional dalam forum World Health Assembly kemarin disepakati kita mengamandemen IHR 2005 dan usulan Indonesia adalah salah satunya digitalisasi dokumen. Ya, dan ya, digitalisasi yang diakui secara internasional. Oh ya. Jadi percuma kalau cuma internalnya aja internal kita saja, tapi nanti diakui negara di Amerika lain. Atau di negara lain nggak diakui ya cuma gitu. Alhamdulillah ini sedang berjalan gitu ya. Iya, terima kasih Pak Dir. Nah, kaitannya nih Pak Dir dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana pelaksanaan surveillance dan kekarantinaan kesehatan di Jawa Tengah khususnya, kalau dari penilaian Pak Dir? Secara umum kegiatan atau program surveillance-nya khususnya untuk penyakit menular potensial wabah di Jawa Tengah sudah baik sebenarnya gitu ya. Tapi memang tadi saya sampaikan kita harus terus menerus melakukan pembaharuan. Gitu. Nah, beberapa kejadian KLB, penyakit menular seperti DBD, kemudian kemarin itu apalagi leptospirosis itu terjadi di Provinsi Jawa Tengah ini. Dan tentunya ini butuh kita evaluasi bersama dan hasilnya memang kita perlu meningkatkan kewaspadaan dini kita melalui penguatan sistem. Jadi SKDR-nya untuk di Jawa Tengah, sistem kewaspadaan dini dan respons ya terhadap penyakit menular potensial KLB wabah ini perlu kita tingkatkan khususnya dalam hal kolaborasi dengan lintas sektor. Dalam kemampuan kecepatan merespon penyakit yang masih berpotensi. Jadi jangan tunggu KLB. Ya. Ketika SKDR kita sudah mulai ada kecenderungan peningkatan kasus, disitulah mulai menyala ini sinyal-sinyal kewaspadaan. Nah, disitulah mulai kolaborasi kita, sinergi kita menjahit jejaring itu berjalan tuh jejaringnya dengan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Provinsi langsung melakukan info-info lah kabar-kabari kepada instansi lain yang terkait untuk kita mulai tanggulangi nih mumpung masih berupa potensi termasuk dengan Balai Karantina Kesehatan. Ya, terima kasih Pak Dir. Jadi ini pada kesempatan ini kami juga ingin melaporkan ini kepada Pak Dir. Jadi selama bertugas kemarin kami ada pertemuan dengan lintas sektor terkait review dokumen kontingensi di betul tepat sekali itu. Kemarin Pak Dir juga sempat mendengar ya beberapa pernyataan dari KSOP, GMP Lindo, bagaimana
hubungan BKK dengan lintas sektor yang ada, Pak Dir ya. Nah, selama saya bertugas juga yang saya rasa adalah kekuatan komunikasi koordinasi itu menjadi modal bagi kami untuk menindaklanjuti setiap tadi adanya alert, adanya sinyal-sinyal gitu, sehingga respon kami bisa cepat, tidak hanya berpangku dengan satu indikator, tapi kami gunakan yang tadi Pak Dir sampaikan, multi source itu, Pak. Jadi informasi dari manapun kami tindak lanjuti untuk kami dapatkan, carikan solusinya. Nah, ini Pak Dir mungkin pertanyaan terakhir mungkin nih, saran dari Pak Direktur untuk BKK Semarang khususnya untuk meningkatkan kinerja kami, ya, kira-kira apa Pak Dir yang bisa sampaikan kepada kami? Ya, yang pertama integritas. Integritas. Oh, ini udah 2 kali kayaknya Pak Dir nyebut nih integritas. Dimanapun saya berkunjung ke teman-teman BKK di seluruh Indonesia, selalu saya ingatkan, ya, hanya ada satu jalan di BKK saat ini, yaitu jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke neraka, semua pintu-pintunya sudah ditutup. kami sudah pakai. Ya, ini penting sekali ya, penting sekali untuk kita semua karena profesionalisme itu sudah wajib, ya, hukumnya wajib, fardu ain. Lah, untuk menjadi seorang petugas karantina kesehatan yang profesional, yang melayani masyarakat dengan profesional, yang pertama sekali harus kita miliki adalah integritas. Jadi ini khusus bukan Q lovers ini terutama untuk petugas BKK, arahan langsung dari Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan. Nanti kami share podcast ini ke rekan-rekan BKK seluruh Indonesia, Pak. Terima kasih. Jadi yang kedua, untuk bisa berintegritas dan berlaku secara profesional, bekerja secara profesional, harus didukung dengan kompetensi. Jadi yang kedua adalah semua petugas karantina kesehatan, semua pegawai karantina kesehatan itu harus meningkatkan kompetensinya terus-menerus. Sudah banyak sekarang sarana-sarana untuk kita mengembangkan kompetensi kita. Iya. Manfaatkan. Iya. Ya. Cukup 2 Pak Dir, ada lagi? Ketiga, laksanakan kegiatan-kegiatan, program-program di karantina kesehatan dengan niat untuk ibadah dan dengan tujuan untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Ingat kepada kita semua, layanan kita kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, para pelaku perjalanan, kesehatan alat angkut, kesehatan barang bawaan, dan kesehatan lingkungan. Ya. Itu yang 3 itu yang perlu teman-teman BKK Semarang kita tingkatkan, kita jalankan. Iya, terima kasih Pak Dir. Iya. Rasanya bukan hanya untuk Semarang saja, tapi untuk BBKK, BKK dan lokal, iya, se-Indonesia. Iya. Ada lagunya itu. Oh ya, ada lagu. BKK, BKK dan LKK. LKK. Ya, ya, ini masih berkaitan dalam rangka Hari Ulang Tahun Korpri ke-53. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan Pak Dir sesuai dengan temanya, bahwa tema kita kali ini untuk Korpri itu Korpri untuk Indonesia. Korpri Indonesia. Ya, Korpri untuk Indonesia. Baik, terima kasih Q Lovers, terima kasih Pak Dir atas waktunya sudah berkenan hadir ke podcast kami. Sekali lagi terima kasih Q Lovers. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dir bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Indonesia.